Bisa saya mulai? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzi Muntaha. Silakan panggil Fauzi. Saya mahasiswa program studi hukum tahun 2020. Saya juga pengurus BEMFES tahun 2021. Nah, kembali lagi dalam acara Bahasa Basi. Bahasana Bahas ini, di mana spesial hari ini adalah tentang Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2021. Pada hari yang luar biasa ini juga mengangkat tema yang luar biasa, yaitu tentang bangkitkan jiwa nasionalisme bersama mahasiswa yang unggul, terampil, dan terdepan. Nah, acara ini sebenarnya adalah acara rutin yang diselenggarakan oleh BEMFES. Dan spesial saat ini adalah program dari Departemen Sosial dan Budaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara Basa Basi kali ini. Namun, sebelum itu, akan saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Irwan Sanjaya Putra. Beliau adalah mahasiswa program studi hukum tahun 2018. Beliau juga adalah demisioner BEMFES periode 2018-2019 dan juga anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Indonesia tahun 2020. Oke. Mari kita sambut narasumber kita. Halo Kak Sanjaya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Sehat? Sehat selalu. Kegiatannya Kak yang sekarang ini selain kuliah dan juga mungkin ngurus organisasi atau yang lain apa Kak kegiatannya? Kebetulan kalau saat ini sih, kemarin sih ada proyek sih sama temen gitu. Proyek bisnis gitu, tapi udah selesai dan sekarang nganggur lagi. Oh, jadi setelah selesai ngebisnis baru mau nyari kegiatan yang lain ya berarti ini kesibukannya. Iya bener. Siap. Oke, Kak Sanjaya, acara Bahasa Basi sekarang ini kan temanya bangkitkan jiwa nasionalisme bersama mahasiswa yang unggul, terampil, dan terdepan. Kalau menurut Kak Sanjaya sendiri nih, pandangan umum tentang nasionalisme itu apa? Oke, nasionalisme ya. Nasionalisme itu, ini menarik nih sebenarnya. Kata nasionalisme itu kan kita sering dengar dari semenjak kita SD mungkin ya, dari SD, dari TK bahkan. Tapi kalau seseorang itu disuruh untuk mendeskripsikan kata nasionalisme itu kadang bingung. Nah, nasionalisme ini sering terjadi semacam apa ya, multitafsir dalam tanda kutip ya. Karena nasionalisme itu kan terkait dengan rasa gitu. Rasa. Jadi kadang tuh yang menyangkut dengan rasa itu kan kadang sulit diungkapkan tapi bisa dirasakan. Ya kan? Kalau menurut teori dari Ernest Renan, kalau Ernest Renan tuh berkata pembentukan jiwa nasionalisme itu prinsipnya didasari oleh keinginan untuk hidup bersama. Nah, keinginan untuk hidup bersama itu didasari lagi oleh adanya kesamaan dan perbedaan gitu. Lebih tepatnya kesamaan di antara perbedaan. Nah, kesamaan itu bisa kesamaan itu contohnya seperti halnya kesamaan adanya suku yang sama, ras yang sama, terus pengalaman sejarah yang sama, dan budaya yang sama, itu kadang menjadi suatu alasan
modal utama untuk menciptakan nasionalisme dan menciptakan suatu keinginan untuk hidup secara bersama-sama. Kayak gitu sih, Mas. Jadi lebih ke apa ya? Mencari persamaan di tengah perbedaan ya gitu ya Kak menurut Kak Sanjaya sendiri. Mencari kesamaan di antara perbedaan, dan itu kan ada dasarnya gitu. Maksudnya dasarnya itu kalau menurut saya pribadi sih lebih prefer ke kesamaan sejarah gitu, kesamaan pengalaman sejarah. Misalnya nih, kita kan Indonesia nih. Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan pulau gitu. Ya kan? Iya, Uh, iya. kita semua memiliki perbedaan. Maksudnya dari apa istilahnya? Sukunya, budayanya, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa bersatu karena kita punya pengalaman sejarah yang sama. Misalnya kita pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Itu membuat kita mempunyai semangat yang sama di antara perbedaan itu. Nah, itulah yang menjadi suatu prinsip utama yang menjadikan nasionalisme itu tumbuh di antara perbedaan itu. Menurut saya gitu. Berarti memang secara garis besar asas kesamaan ya, terutama di kalangan mahasiswa sendiri juga itu sangat mempengaruhi juga ya untuk apa keberlangsungan sama mahasiswa untuk bekerja sama gitu ya. Oh, sangat, sangat. Apalagi kalau mahasiswa kan kita kan udah bukan lagi suatu identitas tersendiri gitu. Maksudnya mau dari kampus manapun, dari manapun, itu ya tetap mahasiswa. Maksudnya satu kesatuan gitu, mahasiswa. Gitu. Ya, luar biasa sekali Kak. Lanjut ya Kak, mahasiswa yang unggul, terampil, dan terdepan, kalau menurut Kak Sanjaya nih, itu seperti apa? Dan contohnya juga seperti apa? Kalau mahasiswa yang unggul, terampil, dan terdepan itu, menurut saya, kita bedah satu-satu aja. Kalau unggul itu ya unggul secara akademik maupun non-akademik. Terampil itu mahasiswa yang bisa mencari apa ya, opportunity gitu, mencari kesempatan dalam segala situasi, itu penting. Dan terdepan itu mampu bersaing gitu di kancah lingkup internal maupun eksternalnya gitu. Menurut saya itu sih. Jadi selain dari akademis saja, non akademis dan kehidupan sosialnya juga harus apa ya berkembang juga ya, menurut Kak Sanjaya sendiri. Iya, iya itu penting karena gini Mas, sekarang tuh ada banyak apa ya, istilahnya mahasiswa yang punya kemampuan akademik yang tinggi tapi sosialnya kurang gitu. Buat apa gitu? Maksudnya sekarang tuh kan keunggulan akademik itu bisa jadi salah satu hal yang bisa disombongkan gitu dalam tanda kutip, bisa disombongkan. Tapi menurut saya itu kadang ini udah kelewat batas gitu. Misalnya gini, banyak loh misalnya kayak mahasiswa, entah dia mahasiswa strata 1 atau strata 2 gitu, itu merasa karena dia jago dalam tanda kutip akademiknya, kadang itu meremehkan orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman akademik yang tinggi gitu. Misalnya, mengutip dari idola saya itu MH Ainun Najib itu, sarjana pertanian itu nggak lebih pinter dari petani. Sarjana kelautan itu nggak mungkin lebih pinter dari nelayan. Coba sarjana kelautan suruh jadi nelayan sebulan aja lah. Nggak mungkin tuh mahasiswa nggak kuat gitu. Tapi kadang si mahasiswa ini merasa lebih pintar karena akademiknya.
buat apa? Padahal mereka jauh lebih memiliki pengalaman yang tinggi, dan kadang banyak orang-orang yang menyepelekan gitu. Karena kita merasa pintar, merasa kita mampu, merasa kita lebih unggul, kita kadang meremehkan orang-orang seperti itu. Padahal juga itu hal yang salah gitu menurut saya. Jadi penting itu, Mas. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali, berarti memang harus dari semua bidang ya nasionalisme ini mengupgrade diri kita ya. Lanjut ya Kak, terus gambaran nasionalisme yang apa di kalangan mahasiswa menurut Kak Sanjay itu seperti apa itu gambarannya nasionalisme itu? Nasionalisme di lingkup mahasiswa itu menurut saya ya bukan lagi bukan lagi mendeskripsikan lagi, bukan, tapi mengimplementasikan nasionalisme itu. Nasionalisme itu kan rasa gitu, dan rasa tuh subjektif, bisa kadang orang bisa mengungkapkan, kadang enggak. Nah, yang penting itu bukan pengungkapan rasanya, tapi implementasi dari nasionalisme itu sendiri. Kadang mahasiswa itu juga mengatasnamakan nasionalisme, tapi sebenarnya itu bukan nasionalisme, tapi itu ego. Itu sering banget mengatasnamakan nasionalisme, tapi itu ego. Nah, itu yang perlu dihindari. Pada dasarnya nasionalisme itu kan karena misalnya punya sejarah kejayaan bareng, punya sejarah penderitaan bareng, kita nggak mau ngelewatin itu lagi gitu, atau kita mau mengembalikan masa kejayaan lagi sehingga kita punya kekuatan bersama-sama untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Itu nasionalisme menurut saya. Apalagi terkait dengan bangsa gitu, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kadang kita juga sering itu mengatasnamakan nasionalisme, tapi itu ego gitu. Ego karena kita pengen dipandang, karena kita pengen diakui dan lain sebagainya. Itu menurut saya sekarang banyak terjadi di kalangan mahasiswa, dan menurut saya itu salah gitu. Salah dalam mengartikan nasionalisme itu sendiri. Menurut saya itu semua. Jadi selain diimplementasikan juga harus benar-benar dipilah yang mana yang nasionalisme, mana yang ego juga ya, harus benar-benar pintar memilih dan mengkondisikan gitu ya dalam mengimplementasikan itu. Iya, betul. Karena kita kan generasi awal yang akan memulai suatu peradaban teknologi baru gitu. Kan ada istilah generasi Z, generasi milenial dan sebagainya. Kita itu kan generasi, ada yang bilang generasi milenial, ada yang bilang generasi Z dan lain sebagainya. Kita itu akan memulai peradaban baru yang lebih global. Persaingan itu bukan hanya di lingkup nasional, tapi semua sekarang kan serba global. Bahkan yang terbaru saat ini pun ada sistem blockchain. Blockchain itu kayak semacam desentralisasi tentang keuangan gitu, yang tidak melalui bank. Itu global sekali dan lebih kompleks gitu. Kalau nasionalisme ini tidak dijaga, lama-lama luntur. Generasi yang di bawah kita itu tidak lagi mengenal apa itu nasionalisme, pentingnya nasionalisme itu apa. Kita sebagai bangsa, warga negara bangsa Indonesia itu tidak selayaknya, tidak sesuai lagi dengan yang orang-orang dulu harapkan. Menurut saya itu. Jadi nasionalisme dalam terutama untuk kondisi kita atau mahasiswa yang akan memasuki era baru juga harus mempertahankan nasionalisme itu di tengah guncangan global ya. Iya, betul Mas. Ya. Kita lanjut Kak, ada saran mungkin atau masukan untuk memberikan jiwa nasionalisme bagi mahasiswa itu terutama di lingkungan mahasiswa kita gitu? Kalau saya sih Mas,
Saya sih simpel sih Mas. Saran saya sih untuk semua teman-teman mahasiswa ya, kuncinya itu belajar dari sejarah gitu. Belajar sejarah untuk meningkatkan nasionalisme kan perlu kecintaan akan negara kita sendiri gitu. Nah, kecintaan itu kalau menurut Plato itu kan true love is admiration. Cinta itu adalah pengkaguman. Jadi kayak kita harus kagum dulu nih sama negara kita sendiri. Dan untuk kita bisa kagum kan belajar dari sejarah. Dari dulu kerajaan, sistem kerajaan, dari mungkin kerajaan Kutai Kartanegara, dari Samudra Pasya, bolehlah berangkat dari situ. Kita tuh mempunyai peradaban yang sangat panjang. Bahkan bisa jadi terpanjang, salah satu yang terpanjang, memiliki peradaban yang terpanjang di antara peradaban yang ada di dunia. Kita perlu belajar dari situ sehingga kita bisa bangga. Menurut saya itu Mas, belajar dari sejarah dan mencari mencari sumber yang tepat dan jangan hanya bersumber dari buku tapi ngobrol juga tuh. Ngobrol tuh penting. Ngobrol sama orang-orang yang lebih tua. Cari pengalaman dari mereka karena mereka jelas-jelas bisa pernah gitu, minimal pernah mengalami fase evolusi dari negara kita. Itu Mas. Oke, jadi selain belajar mungkin secara teks juga harus belajar dari pengalaman orang lain juga ya tentang sejarah-sejarah bangsa itu. Ya betul. Menindaklanjuti Kak jawaban Kakak Sanjaya tadi bilang harus menumbuhkan rasa kekaguman gitu terhadap bangsa gitu kan. Kita ngomongin tentang mahasiswa atau lingkup kampus aja. Lingkup kampus kan bisa dibilang itu merepresentasikan Indonesia di dalam lingkup yang kecil ya. Itu kan ada berbagai suku, berbagai daerah ngumpul jadi satu gitu. Kalau kan cenderung bisa menimbulkan menimbulkan perbedaan atau mungkin gesekan yang ya lumayan lah, soalnya kan kita juga berlatar belakang beda. Tuh menurut Kak Sanjaya ada saran atau masukan untuk menghindari itu enggak? Kalau menurut saya balik lagi Mas, maksudnya kita kembalikan lagi kesadaran akan esensi hidup bersama itu tadi. Kita mencari kesamaan di antara perbedaan. Menurut saya itu sih. Karena bagaimanapun kan kita berasal dari nenek moyang yang sama, punya sejarah, pengalaman sejarah yang sama, budaya yang hampir sama, dan kita disatukan, udah disatukan gitu. Dan dunia mengakui bahwa kita telah disatukan oleh founding founder kita, pahlawan-pahlawan kita dulu. Jadi menyadari hal itu harusnya kita sebagai mahasiswa bukan merusak, bukan membuat itu semakin runyam, tapi menjaga kita harusnya. Karena dulu itu susah gitu para founding founder kita itu untuk menciptakan sistem yang sedemikian hebat yang kita alami sekarang. Dari zaman dulu kerajaan Majapahit gitu ya, kita terlalu jauh sih. Tapi itu kan sebagai alasan utama. Maksudnya bahkan bendera kita merah putih pun dari panji perang Majapahit ya. Ambisi Pak Karno kan menyatukan Nusantara seperti cita-cita Gajah Mada. Kan cita-cita Gajah Mada itu kan menyatukan Nusantara. Menyatukan tuh ya dari sisi nasionalisme itu tadi. Kita nggak bisa menyatukan yang dari pulau, gimana cara nyatuin, nggak mungkin bisa gitu. Gimana cara nyatuin misalnya ras gitu, warna kulit gitu,
kita nggak bisa nyatuin itu, tapi kita bisa membuat itu sama ya dengan nasionalisme itu tadi. Jadi mencari kesamaan di antara perbedaan. Menurut saya itu sih, Mas. Ya, jadi ya seperti yang sudah lontarkan waktu pertanyaan pertama tadi ya, kembali ke selain kembali ke sejarah juga harus mencari persamaan dalam perbedaan di tengah kondisi yang banyak perbedaan gitu dalam satu lingkungan gitu ya. Betul. Ya. Ada lagi sih Kak yang mau saya tanyakan gitu untuk kondisi saat ini, terutama kan lagi pandemi juga kan. Kali pandemi kita belajar secara daring gitu kan. Kita tidak bisa bersosialisasi secara langsung, dan itu kalau menurut saya pribadi memupuk rasa individualisme yang lumayan tinggi gitu. Dan itu menurut Kak Sanja berdampak nggak sih untuk kepada nasionalisme atau jiwa nasionalisnya orang-orang terutama mahasiswa gitu? Kalau menurut saya sih, kalau berdampak pasti iya ya, berdampak dari segi sosial gitu dalam berinteraksi. Tapi kan ini memang keharusan ya, Mas. Maksudnya nggak bisa dimungkiri, ini yang memang bisa dinilai oleh pemerintah yang bisa dilakukan tuh ya dengan daring gitu. Walaupun mengorbankan sisi sosial itu tadi. Tapi kan setiap ada satu yang dikorbankan, pasti ada satu lagi yang bisa diambil. Menurut saya ada hal lain, Mas, ada hal lain yang bisa diambil untuk dimaknai atau diambil hikmahnya dalam hal nasionalisme. Misalnya kan dengan kita daring seperti ini, walaupun kita nggak bisa ketemu sama teman-teman secara langsung gitu ya, tapi sisi positifnya kita bisa lebih intens dengan keluarga misalnya, kita lebih intens dengan lingkungan kita sendiri misalnya, kita bisa lebih aware karena sebelumnya kita sibuk di dunia luar dan kita dituntut untuk sibuk di lingkungan kita sendiri, jadi kita lebih bisa aware. Jadi ada plus minusnya sih, Mas, menurut saya kayak gitu. Walaupun memang tetap berdampak sih, memang tetap berdampak dari segi sosial, tapi masih ada hikmah yang bisa diambil, menurut saya itu. Berarti masih tetap ada hikmah ya, walaupun banyak yang dikorbankan gitu. Tadi juga dibilang nasionalisme itu juga harus bisa mengambil diri sendiri, juga harus baik dalam bidang akademik maupun non akademik juga harus lebih aware juga ya terhadap lingkungan kita, terutama keluarga yang paling kecil ya, seperti itu. Iya, betul. Oke. Sepertinya itu saja Kak, pertanyaan-pertanyaannya sudah saya lontarkan. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya mengganggu hari liburnya. Mohon maaf, saya juga menyampaikan mohon maaf mewakili teman-teman yang mungkin ada kesalahan-kesalahan atau mengambarinya dadak atau sebagainya. Saya mohon maaf. Dan juga santai. Semoga segera berjumpa Kak. Kebetulan ada kabar-kabar mau offline juga. Oh, amin. Biar bisa ngobrolnya bisa langsung biar seru. Ya. Boleh. Anak hukum juga ya? Oh iya. Gampang kita kalau mau sharing-sharing. Iya, sip. Oke, jadi baik seperti itu teman-teman yang sudah disampaikan oleh Kak Sanjaya, bahwa nasionalisme itu adalah mencari persamaan dari perbedaan. Juga itu harus menjadi sebagai kaca diri untuk lebih baik lagi, baik dalam bidang akademik dan akademik, dan juga mungkin berpengaruh dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, dan mungkin berdampak kepada jiwa nasionalisme kita yang lebih lebih ke individualis karena memang tidak bisa bersosialisasi, tapi itu bukan sebagai ajang untuk mematikan nasionalisme kita, karena dengan adanya kondisi saat ini kita juga dituntut untuk lebih aware. Dan mungkin kita, kalau menurut saya ini lebih ke kita cuma ganti genre dalam bersosial, karena biasanya kita bersosial dalam lingkungan kita di saat pendidikan, tapi juga ini untuk kesempatan kita
bersosialisasi dengan lingkungan kita di rumah dan sebagainya gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada audiens dan semuanya. Terima kasih kepada narasumber dan kepada teman-teman yang bertugas pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun dan yang tidak disengaja. Dan ini saya tutup acara ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.